Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dalam dunia akhirat yang mana alhamdulillah di pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas dari buku pertama tentang tanda-tanda hari akhir, alamatu yaumil akhir, ya, dari tanda-tanda kecil, sedang sampai besar, ya. Kemudian, ya, setelah itu telah kita bahas juga, alhamdulillah, ya, dari alam kematian, yang mana tentu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia untuk binasa. Ya, Allah menciptakan setiap manusia itu untuk kekal, para jemaah sekalian. Ya, karena setelah kematian setiap manusia menempuh jalan kembali. Ya, bukan berarti binasa setelah kematian. Ya, jadi jangan diambil persepsi bahwa ketika jiwa manusia diangkat ke langit, kemudian masuk alam barzakh bahwa kita telah binasa. Tidak. Tapi kita melalui jalan setelahnya, yang mana itulah jalan untuk melihat raport kita. Ya, apakah lulus menuju nikmat Allah atau naudzubillah bin zalik, ya terjumus ke dalam azabullah atau azabnya Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudzubillah min zalik tsumma wa yudzubillah min zalik. Oke, kita akan masuk para jemaah sekalian ke alam barzakh, ya. Di pertemuan lalu alhamdulillah juga kita telah bahas, ya, awal mula itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar dalam Al-Qur'an, dalam wahyu-wahyu kepada Rasulullah SAW tentang alam barzakh. Itu nggak semuanya. Allah memberikan hikmah terhadap dunia gaib atau hal gaib agar kita beriman lebih kuat. Agar Allah bisa melihat siapa yang beriman dengan teguh terhadap berita-berita yang diberitakan, yang disampaikan oleh Allah ke dalam Al-Quran. Begitu juga dengan siksa kubur. Ya. Dalam pembahasan kali ini para jemaah sekalian, ya, banyak sekali yang mungkin berpikir, oh, siksa kubur itu apakah akan terasa terhadap jasadnya juga, ya, yang mungkin dikubur, terlihat masih ada walaupun sudah memucat, ya. Muka yang masih segar ketika sebelum wafat, ketika sudah wafat, ketika sudah meninggal menuju alam kematian, tidak ada rasa kesegaran yang dihadapi oleh jasad tersebut. Maka itulah bagaimana para ulama itu berpikir, ya, berkhilaf, berbeda pendapat. Apakah azab kubur, siksa kubur tersebut dirasakan oleh jasad juga, atau hanya roh saja? Ya, karena dari beberapa hadis Nabi, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat bahwa ketika melewati kubur, ada beberapa kubur orang kafir itu Rasulullah meriwayatkan mendengar, ya, azab kubur. Tapi tidak setiap manusia bisa mendengar. Maka itulah menjadi khilaf, ya, perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya. Nah, para ulama sepakat sebetulnya siksa kubur itu pasti terjadi. Ya. Ini ijma ulama. Kalau siksa kubur itu pasti terjadi. Namun bagaimana bentuk siksanya itu yang masih dirahasiakan oleh Allah sebagiannya. Ya. Walaupun ya tentu kalau orang yang tidak beriman ya akan meragukan beberapa. Namun kita berbicarakan terhadap syariat Islam. Kalau kita menggali kubur orang kafir atau ahlul maksiat setelah beberapa hari, ya, kita mungkin tidak melihat, ya, ada bekas siksaan, ya, dalam jasad tersebut. Nah, apakah berarti jasad tersebut tidak disiksa? Ya. Sementara hadis Rasulullah SAW menyampaikan, laula anta tadafanu lada'autullah. Kalau bukan karena kekhawatiranku, ya, bahwa kalian tidak akan saling menguburkan, ya,
ayyusmi'akum min adzabil qabril ladzi asma'u minhu. Aku pasti akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti aku dengarkan. Ya. Artinya apa? Ya. Kalau para sahabat, ya, tidak takut akan kematian, ya, niscaya mungkin Allah akan memperdengarkan azab kubur untuk para sahabat dengarkan. Nah, berarti dari hadis ini para jemaah sekalian, azab kubur itu tidak pernah didengar oleh para sahabat. Para sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah tidak pernah mendengar azab kubur. Ya, hanya Rasulullah SAW yang mungkin pada zaman tersebut bisa mendengar azab kubur. Maka ini sudah menjawab pertanyaan di atas. Sesungguhnya azab kubur itu termasuk dari hal gaib, alam gaib yang dirasakan oleh ruh saja. Tidak semua jasad Allah berikan tanda terhadap azab-azab kubur. Ya. Maka inilah bagaimana membantah pendapat bahwasannya azab kubur dirasakan oleh jasad juga. Ya, ketika jasadnya bersih, maka tidak mendapatkan azab kubur atau lolos terhadap fitnah kubur. Tidak, belum tentu. Ya. Dan demikianlah Allah memang merahasiakan terhadap hal-hal gaib tersebut. Seperti surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah menciptakan dunia kematian dan hidup kita di dunia ini untuk melihat siapa yang amalnya terbaik, yang pantas mendapat surganya Allah. Wa huwal azizul ghafur. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha pengampun. Ini mungkin salah satu hikmahnya para jemaah sekalian. Ya, azab kubur dirahasiakan agar manusia lebih bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bisa beriman terhadap apa yang disampaikan Allah terhadap Al-Quran itu lebih kuat. Ya, seandainya para jemaah sekalian, kalau seluruh azab atau mungkin lebih banyak lagi bentuk azab yang Allah tampakkan di dunia, niscaya beberapa manusia akan takut terhadap azab itu aja. Bukan karena ingin beriman kepada Allah. Ya. Namun memang Allah rahasiakan beberapa azab untuk Allah melihat siapa yang ikhlas dalam beribadah dan siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dari lubuk hatinya. Ya. Ujian pertama ialah ujian keimanan. Itu sesungguhnya para jemaah sekalian. Kita dilahirkan, ujian kita itu bukan soal harta dahulu, bukan soal lingkungan, tapi keimanan kita, terutama terhadap hal gaib. Coba para jemaah sekalian, insya Allah Anda husnuzon para jemaah sekalian hafal rukun iman kan? Untuk billahi wa malaikati wa kutubihi wa rasuli wal yaumil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ada 6. Beriman kepada Allah, ya, wa malaikat dan malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, hari akhir dan juga takdir baik maupun buruk. Semua itu hal gaib para jemaah sekalian. Ya, bahkan kitabullah itu pun termasuk dari salah satu bentuk gaib juga. Kenapa? Pertama, orang kalau ditanya Al-Quran itu wahyu dari Allah, kalamullah, ya, atau karangannya Rasulullah. Nah, tentu beberapa orang yang tidak beriman masih berpendapat mungkin yang kedua, ya, seperti fitnah-fitnah orang Quraisy di zaman dahulu. Atau beriman kepada kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya walaupun sudah tidak murni. Zabur, Taurat, Injil. Ya, kita imani itu kitab dari Allah walaupun sudah tidak murni, sudah Allah tidak jaga lagi. Ya, bahkan yang bentuk fisik saja masih banyak orang tidak beriman. Apalagi yang belum ditampakkan seperti Allah, ya, malaikat dan hari akhir, terutama takdir. Ya. Nah, ini dia para jemaah sekalian.
Ya. Mungkin sebagian dari syarat Islam atau kekuasaan Allah itu sengaja Allah tutup-tutupi. Sengaja Allah tidak tampakkan, ya, untuk menguji keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-1 sampai ke-3. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah di dalam Al-Qur'an tidak ada keraguan. Apa yang Allah bawa semuanya bisa dipastikan benar. Baik yang sudah terjadi di zaman sebelum Rasulullah ataupun yang sedang kita lalui di zaman sekarang ataupun yang akan datang. Pasti, pasti terjadi dan pasti benar. Hudal lil muttaqin, dan itulah hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat, ya, yang taat terhadap seluruh yang Allah perintahkan dan Allah larang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yang mana mereka itu beriman dengan hal-hal gaib. Ini anak kasih garis bawah ya para jemaah sekalian. Beriman kepada hal-hal gaib. Ini bersinggungan dengan hadis Jibril yang memberitahukan rukun iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Rukun iman, ya, semuanya itu tentang hal gaib. Ketika seseorang hamba atau seorang hamba tidak beriman terhadap hal gaib yang Allah turunkan dalam Al-Quran, bisa dipastikan dia tidak akan mengimani hal yang lain. Ya. Dan rukun iman itu harus satu kesatuan. Harus semuanya dilaksanakan. Ya. Jangan sampai dia tidak beriman kepada Rasulullah. Nggak boleh. Atau tidak beriman kepada malaikat. Tidak boleh. Ya. Walaupun hukumnya kafir atau tidak, kita wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Tetapi harus satu kesatuan. Ya. Rukun iman itu harus komplit. Nggak boleh ada yang kurang. Ya. Karena bisa dibilang keimanannya pasti cacat. Ya. Berbeda dengan rukun Islam. Kalau rukun Islam, haji bagi yang mampu aja. Zakat bagi yang mampu. Beberapa ulama berpendapat ketika seorang muslim bolong-bolong puasanya masih ada kesempatan masuk surga. Bahkan sholat pun seperti pendapat Imam Ahmad, meskipun hanya sekali saja sholat seumur hidup, sholat fardu ya, bukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, masih ada kesempatan masuk surga. Walaupun lebih kecil tentu. Berbeda dengan rukun iman, harus komplit, satu kesatuan, semuanya harus diimani. Ya. Wa yuqimunas shalah, dan mereka itulah orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang telah Allah rezekikan kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan selalu berinfak dari rezeki tersebut. Nah, inilah bagaimana kita melihat ya para jemaah sekalian. Di awal Al-Quran pun, di awal mushaf yang senantiasa kita baca, Allah udah singgung. Wajhu dilalahnya, poin utama kita itu beriman dengan halal gaib. Ya. Inilah termasuk dari orang-orang yang bertakwa lagi beriman. Karena kalau mereka tidak mengimani hal gaib, bisa dipastikan keimanan mereka pasti cacat. Pasti cacat. Ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, syarat keimanan kepada Allah dan juga rukun iman itu komplit. Yang pertama, tidak ada keraguan. Ya. Termasuk apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Nah, ini jarang dibahas oleh para asatidzah. Ya. Mau membahas apapun, camkan nggak boleh ragu para jemaah sekalian. Apapun itu, nggak boleh kita sampai terkena syubhat yang lain. Lah Ustadz kan ada perkataan begini begitulah. Ustadz kok ini bagiannya belum masuk akal ya? Nggak boleh para jemaah sekalian. Ya. Hal-hal goib yang Allah beritakan dalam Al-Quran itu harus kita ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Beriman secara keseluruhan walaupun kita tidak bisa masuk
masukkan ke akal hikmahnya ataupun bagaimana terjadinya. Nggak boleh. Harus ta'abbudi. Mutlak kita imani. Tanpa ada keraguan. Baik langit satu, dua, tiga, arsnya Allah. Ya, kemudian apa lagi hal goib di sekitar kita, jin. Harus kita imani. Ya, pencipta alam semesta berserta isinya. Ya. Baik yang kita telah ketahui para jemaah sekalian ataupun yang memang Allah beritahukan secara umum aja gitu. Ya, kayak kehidupan di langit kedua sampai ketujuh. Ya kan kita nggak tahu apakah langitnya mirip dengan kita, ada planet-planet atau bagaimana. Ya, kita imani ada kehidupan, ya. Eh, tapi ya kita nggak boleh menggambarkan, ya. Nah, inilah bagaimana kita lihat ya para jemaah sekalian lagi-lagi tentang hal gaib, ya. Termasuk dari rukun iman yang kedua yaitu malaikat, ya. Yang ada pencatat, ya, ada malaikat pencatat yang selalu mencatat amal yang kita lakukan, baik amal soleh ya maupun maksiat, ya. Dalam surat Qaf ayat 17 sampai 18, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ya, sesungguhnya ya, ada dua malaikat yang senantiasa bersama kita. Mutalaqqiyan, selalu mengawasi kita. Ya, tentang amal soleh kita ataupun kemaksiatan kita. Anil yaminu anis shimali qa'id, yang duduk di antara kanan dan kiri kita. Ini ini anak sangat menentang orang yang membuat ilustrasi kayak gitu. Ya. Para jamaah sekalian mungkin sering lihat kartun anak-anak yang ada apa sayap terus ada panah ya seperti gambar malaikat dan di kiri sebagai digambarkan sebagai seton. Itu mereka mengambil segala salah contohnya dari ini para jamaah sekalian. Nggak boleh itu. Ya. Berbeda, nggak seperti itu ya. Gambaran malaikat itu nggak seperti yang apa digambarkan oleh manusia dan tidak ada yang persis. Ya. Nah, tidak boleh para jemaah sekalian. Digambarkan bahwasannya malaikat itu bentuknya ya seperti yang ada di kartun-kartun atau ilustrasi itu nggak boleh. Ya, tetap ada di kanan kiri kita sedang duduk mencatat sampai detik ini. Tapi kita nggak tahu bentuknya gimana, perbuatannya seperti apa, mencatatnya itu bagaimana. Nggak boleh kita gambarkan. Yang jelas, apapun yang kita lakukan dicatat, itu aja. Pahami itu para jemaah sekalian. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, apalagi digambarkan, dimisalkan. Syirik masuk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perbuatan, ucapan dari yang kita lakukan sehari-hari, sedetik pun, melainkan ya akan diawasi dan masuk dalam catatan dari malaikat pengawas dan selalu hati hadir. Ya, Raqibun Atid ini lagi-lagi perdebatan ya. Raqib Atid itu sebetulnya ada para ulama yang memasukkan terhadap nama malaikat. Ya, kalau anak pribadi, Raqib itu kan pengawasan. Ya, Kabayu Raqibu mengawasi. Ya, Atid itu hadir. Ya, jadi ini sebetulnya dari tugasnya mereka. Ya, sifat kedua malaikat itu ya Raqib Atid. Itu selalu mengawasi dan selalu hadir. Nah, ini pendapat yang kedua yang Anda ambil. Jadi bukan namanya Raqib Atid, ya. Wallahu alam, ya. Masih perdebatan dari para ulama dan Anda mengambil pendapat yang kedua menurut Anda lebih kuat ya. Raqib Atid itu bukan nama malaikat, tapi sifat kedua malaikat tersebut yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Ya. Ini dia bagaimana tentang malaikat, ya. Bahkan jumlah malaikat itu kan lebih banyak daripada kita ya. Ya. Nah, maka muncul pertanyaan ya, malaikat itu apakah ada yang selalu bersama kita atau hidup bersama kita juga?
Atau seperti yang paling banyak mayoritas malaikat itu berzikir di sekitar arsy-Nya Allah. Ya. Dan Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa tidak ada satu jengkal di langit kecuali pasti ada malaikat yang sedang bersujud. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Attatis sama'u wa yahiqqu laha an ta'itta walladhi nafsu Muhammadin biyadih." Langit itu gaduh, berisik, penuh, ya. Dan itu memang haknya dari langit. Emang sejatinya langit itu seperti itu, ya. Yang mana, ya, Rasulullah, ya, bersumpah, ya, demi Allah yang mana zatku atau jiwaku di tangannya, ma fiha maudi'u shibrin illa wa fihi jabhatu malakin. Tidak ada satu tempat di langit, satu jengkal pun di langit, kecuali ada malaikat. Sajidun yusabbihullahu bihamdi. Yang sedang bersujud, menyucikan Allah dan juga memujinya. Ya. Jadi, ya, kalau kita kan sering dengar itu hadis pertama ya. Nah, yang setiap hari itu malaikat masuk terhadap suatu tempat ibadah. Ya. Dan tidak akan keluar lagi. Dan tapi dari situ ada keluar malaikat-malaikat baru, ya, yang berkumpul di harusnya Allah, mengiringi harusnya Allah untuk berzikir. Itu hadis pertama. Ya, jadi mayoritas malaikat itu paling banyak di arsy Allah. Yang kedua, ya, menyebar di seluruh langit yang Allah ciptakan untuk berzikir dan sujud ke hadapan Allah. Ya, nah, sedangkan bumi kita ini, ya, masih banyak orang yang kafir dan juga durhaka kepada Allah. Ya, sangat-sangat bertolak belakang penduduk langit dan juga penduduk bumi. Oke, ya, masih tentang hal gaib, bagaimana dengan para jin? Ya, nah, jadi pertama Allah. Tadi yang pertama tentang Allah ya, para jemaah sekalian ya. Yang kedua tentang malaikat. Yang mana malaikat itu tempatnya pertama di arsy-Nya Allah, kedua di seluruh penjuru langit, ya. Yang ketiga itu ada malaikat khusus pencatat yang ada di bumi ya. Ini yang ada di bumi ya. Malaikat khusus yang pencatat amalan setiap manusia, ya, yang di ada kanan dan ada yang di kiri sedang duduk mengawasi dan mencatat perbuatan kita. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu jin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27, "Ya bani Adam la yaftinannakum syaiton kama akhraja abawaykum minal jannah." Wahai anak cucu Adam, janganlah kamu tertipu sebagaimana kedua nenek moyangmu itu tertipu yang keluar dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang akhirnya ketika ia durhaka kepada Allah, pakaiannya pun tertanggal, terlepas, dan auratnya pun masing-masing terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Artinya apa? Para jin syaiton, ya, itu bisa melihat kita, namun kita nggak bisa melihat mereka. Dari segala penjuru. Ingat, para jamaah sekalian, ya. Kalau kita zikir pagi itu kan kita berdoa ya. Nah, aku berlindung dari depanku, sampingku, ya, bawahku. Dan malaikat itu hanya satu pintu kepada kita dari atas. Sedangkan jin dari depan, belakang, kanan, kiri, bawah. Lebih banyak, ya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la ya'munun. Dan sesungguhnya syaitan itu pemimpin dan penuntun jalan juga, ya, bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, makanya nggak heran para jemaah sekalian. Banyak orang yang akhirnya terjerumus terhadap kemaksiatan dan nyaman karena dibimbing syaitan. Ya.
Terus dibimbing, ditemenin tuh, dibisikin terus. Lah, kalau Rasulullah kan sudah wafat, nggak gentayangan kan? Ya, ingat ya Pak Jemaah sekalian, kita udah bahas ya. Di kisahnya Barok bin Atib, nggak ada namanya roh gentayangan. Ya, Rasulullah nggak bisa bisikin kita tiap hari gitu. Ayo sholat tepat waktu, ayo maksimalkan sholatnya, ayo puasaannya, banyakin ibadah. Enggak. Kalau syaitan tiap waktu ngisikin kita. Contoh nih kita lagi belajar sekarang, bahkan mungkin ada yang dibisikin, ngapain niat belajar sih? Ah, ilmunya kayaknya nggak terlalu berguna gitu kan? Bisa aja. Itu kan dari syaitan, tapi kita nggak sadar. Ya. Apalagi yang sudah terjumus, itu lebih ngeri lagi. Ya, udah termasuk ya stadrij, istidroj. Ya, udah Allah laknat itu. Nggak berasa butuh ibadah, nggak bermanfaat lagi bagi dia mempelajari agama. Itu lebih mengerikan. Wa yudzubillah min dzalik, itu wa yudzubillah min dzalik. Ya. Nah, artinya apa? Berarti syaitan itu hidup di dunia kita sekarang. Sama nih, di sekitar kita nih. Ya, ini syaitan semua isinya. Ya, karena di sekitar kita banyak syaitan. Ya, dan mungkin para jamaah telah tahu bahwa syaitan itu adalah makhluk yang Allah tanggalkan kematiannya sampai nanti hari akhir mereka dibangkitkan. Dan sudah dijanjikan neraka bagi mereka. Mereka dendam terhadap anak cucu Adam. Mereka tidak ingin ya masuk neraka sendiri, harus bersama anak cucu Adam. Ya. Nah, ingat para jemaah sekalian, dua kemaksiatan yang dilakukan pertama kali oleh makhluknya Allah. Yang pertama adalah kesombongan, yang kedua adalah iri, dengki, dan ujub. Bangsa syaitan sombong kalau mereka itu lebih mulia daripada Adam. Yang kedua mereka iri, Adam yang baru diciptakan jadi penguasa di bumi dan bisa masuk surga, sedangkan mereka yang telah mau lama hidup lebih dahulu daripada kita malah dikekalkan di dalam neraka. Maka mereka tidak ingin masuk neraka sendiri, ngajak gitu. Ya. Maka inilah ketiga hal goib tersebut ya patut kita imani. Itu dulu para jemaah sekalian. Allah, malaikat, jin, ya di sini memang tidak dibahas kitabullah ya, namun kitabullah dan juga Rasul itu ya kalau bagi kita kan kita nggak melihat, walaupun ada bukti-buktinya gitu kan. Termasuk juga dengan siksa kubur. Ya, yang mana sebetulnya siksa kubur itu bisa kita ya lihat pembahasannya ya masuk terhadap hari kiamat gitu kan. Ya atau bersinggungan gitu ya, karena sama-sama Allah memberikan atau menunjukkan kuasanya nanti pada waktunya, belum sekarang. Ya sama para jemaah sekalian. Kalau kiamat nanti pada hari kiamat, Allah akan menunjukkan azabnya kepada orang-orang yang kafir dan juga syirik. Sama para jemaah sekalian. Kita sekarang kan nggak tahu ya. Bahkan di depan mata kita ada orang ahlul maksiat hidupnya lebih lancar, lancar aja, nyaman gitu. Bahkan kelihatan happy. Dan juga mungkin sebaliknya, orang yang mungkin beriman, ibadahnya lancar, kok justru malah sulit kehidupan di dunia. Nggak nampak itu. Belum nampak kan para jemaah sekalian? Nanti Allah pasti akan memberikan pengadilan yang paling adil. Tidak ada satu jengkal atau satu peser pun yang akan tertinggal dari perhitungan Allah. Dimulai dari mana? Dari alam kematian. Disitulah baru mereka melihat, oh ini yang dijanjikan Allah. Yang selama ini saya di dunia, wa'idzubillah gitu ya. Ada seorang kafir berkata, saya di dunia merasa nyaman-nyaman aja dengan kemaksiatan, ternyata baru kelihatan hasilnya, ya, tidak lulus terhadap ujian Allah. Dan juga sebaliknya, yang bersabar banyak ujian cobaan di dunia, ketika menuju alam kematian, baru dia bersyukur. Ternyata buah dari kesabaran yang ana dulu tahan-tahan dengan berapa banyak ujian, alhamdulillah ada hasil. Ya, ya semua hal goib. Ya,
Dan ingat kembali para jemaah sekalian, Allah memang sengaja sekali lagi, ya, sengaja agar mereka itu beriman, beribadah dengan ikhlas. Dengan siksaan di jasad itu Allah tutupi. Ya, jadi siksaan sekali lagi di ruh ya, para jemaah sekalian ya. Ini pendapat yang mungkin kita ambil dari pembahasan pagi hari ini. Siksa itu dirasakan oleh ruh, ya. Agar apa? Tujuannya agar kita bisa beribadah dengan ikhlas dan beriman dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, kalau ya itu seperti yang Anda misalkan di awal pertemuan tadi. Kalau Allah tunjukkan semua siksa Allah, ya mereka itu beriman karena hanya takut aja terhadap siksa Allah, ya. Bukan benar-benar ingin beriman kepada Allah. Seakan-akan mereka berkata, oh kalau saya nggak beriman, saya diazab kayak gitu tuh, orang tuh yang udah meninggal tuh. Ah nggak, saya beriman aja deh. Udah, nurut-nurut aja deh, ikutin orang aja deh. Gitu kan. Ya. Ingat ya, para jemaah sekalian. Ya, Allah menciptakan manusia untuk melihat siapa yang lebih baik dalam beramal. Ya. Oke, itu secara umum ya kesimpulan kita. Ya. Namun untuk bagaimana ya pendapat-pendapat dari ulama yang memperkuat bahwa jasad tidak terkena azab dan hanya ruh, mari kita lihat para jemaah sekalian ya. Tentu ini hanya beberapa pendapat ulama yang dalilnya itu dikembangkan. Jadi nggak dalil murni ya para jemaah sekalian. Ada pengembangan dari dalil. Ya, artinya ini pendapat dari ulama. Pertama, dari sisi materi dulu deh. Ya, secara logika aja semua manusia pasti tahu sebetulnya ruh dan jasad itu terpisah. Ya, dan pemisah ruh dan jasad itu kematian. Jadi wajar aja kalau yang diadab itu ruh bukan jasad. Karena mungkin ruh merasakan sakit, tapi jasad nggak merasakan sakit ketika telah wafat. Dan itu wajar kan? Ya. Wa nunsi'akum fima la ta'lamun. Dan Allah itu menciptakan dunia akhirat yang lebih utama, itu kita nggak tahu apapun. Walau qad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Ya. Dan kita kan udah lihat nih di bumi kita. Rasulullah udah menyampaikan tentang hal-hal gaib. Kenapa kalian nggak mau beriman terhadap hal-hal gaib tersebut? Nah, termasuk juga dengan azab kubur. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelahnya kita melihat ya bahwa jasad itu kan juga nanti akan eh, dilu, eh, dimakan oleh tanah ya. Nah, termasuk dari nanti masuk ke tanah jadinya, dimakan oleh hewan-hewan yang ada di tanah. Ya, seperti dalam hadis Rasulullah, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Ya, turab itu tanah yang paling umum. Ya, setiap anak Adam itu pasti akan kembali ke tanah. Illa ajabun illa ajabun dan nabi minhu khuliqu minhu yurakkabu. Ya, darinya ia diciptakan dan darinya ia akan kembali. Ya. Ini penjelasan pertama atau dalil pertama kenapa azab itu hanya dirasakan oleh ruh bukan oleh jasad. Yang kedua, ya pendapat ya penulis kitab ini, jika ruh telah keluar dari jasad, ya seperti tadi Anda sampaikan jasad tidak akan terasa sakit, ya meskipun ruh tersebut dibelah dengan gergaji, ya yang artinya untuk merasakan alam barzah atau sakit di dunia kita ini sebenarnya ruh kita masih merasakan sakit. Kita masih ada ruhnya. Kalau orang nggak ada ruhnya, mau dibelek, mau diapa, nggak bakal merasa sakit. Ya, nah, ini dalil yang kedua. Ya, yang ketiga, ya, siksaan yang terjadi pada ruh lebih menyakitkan daripada jasad. Ya, karena itu yang Allah janjikan kan. Kehidupan di dunia kita kan nggak kekal. Ya, maka Allah berikan kekekalan itu setelah kita mengalami dunia kematian. Ya,
Nah, setelah itulah kita merasakan nikmat yang kekal atau na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, adab yang kekal. Nah, itu lebih pedih. Ya, seperti Anda misalkan di pertemuan yang lalu, kalau mau maksiat, nyalain kompor, taruh tangan di atas kompor. Kuat nggak? Kalau nggak kuat, jangan. Kenapa? Karena azab di akhirat lebih pedih daripada apinya kompor. Udah gitu aja. Ya. Yang keempat, ya, jika ada pendapat atau pendapat beberapa orang yang ya, siksa akan terjadi kepada jasad, sedangkan kita semua mengetahui jasad manusia itu berubah-ubah. Ya, kondisinya ada yang dimakan oleh tanah dengan cepat, gitu kan? Ya. Kalau begitu, ketika jasad sudah hancur, siksaan orang kafir dan durhaka itu akan sirna begitu aja ketika jasadnya sudah dimakan oleh tanah. Ya. Atau bagaimana? Ya. Ya, mungkin kita bisa Fir'aun yang uh, kekal gitu ya. Jasadnya itu memang Allah sengajakan untuk awet terus gitu. Tapi kalau untuk yang durhaka yang lain gimana? Sedangkan banyak hamba-hamba Allah yang durhaka, yang kafir, seperti Fir'aun. Kok nggak seperti Fir'aun diawetkan? Kan gitu. Ya. Jadi ini membantah juga ya. Kalau jasad itu merasakan azab, seharusnya azab-azab itu ya, atau azab kepada orang-orang yang lebih kafir, yang lebih banyak maksiatnya, seharusnya lebih lama dia dimakan oleh tanah. Karena kan diazab dulu, gitu kan? Ya, itu dalil yang keempat. Yang kelima, tempat kembali seorang hamba pada hari akhir, pada hari kiamat, hanya Allah yang mengetahui. Ya. Kita bicara alam kubur itu bukan berarti nanti di kuburan itu terjadi penyiksaan, enggak. Alam barzah, kita nggak tahu di mana, ya. Karena kan sampai dalam dalil atau kisah Barok bin Azib, ketika seorang beriman, lulus terhadap 4 pertanyaan, dan Allah mengatakan, hambaku berkata jujur, dilampangkan kuburannya, alam kuburnya, alam barzahnya sejauh mata memandang. Artinya, ya bukan berarti kuburannya langsung jadi lebar gitu kan, enggak. Ya, jadi kita nggak tahu alam barzakh itu tuh di mana, dan itu kan hal goib, udah termasuk hal goib. Ya, waktunya udah beda, pagi sorenya pun beda. Maksudnya hal goib. Ya, nah, beda seperti dunia kita yang fana, termasuk jasad kita yang fana. Jadi itu bertolak belakang ya, Pak Jemaah sekalian. Ya, alam barzah pun goib. Masa adabnya terasa sampai jasad itu ya bertolak belakang dengan akal gitu ya. Dan juga sebaliknya, ya, ketika orang kafir dibanting kembali ke bumi, seakan-akan ingin menjadi santapan burung-burung yang kelaparan, masuk kembali ke jasadnya, ditanya malaikat dengan 4 pertanyaan, Allah bilang mereka berbohong, ya, hambaku ini berbohong, maka kuburnya disempitkan sampai menusuk tulang-tulang rusuk mereka. Ya kan kita nggak lihat ada kuburan tiba-tiba jadi cuma sejengkal gitu, ya. Lebarnya tinggal cuma 15 senti gitu kan, enggak, ya. Artinya alam barzah itu alam wow. Yang keenam, ya, dari penjelasan di atas kita mengetahui siksa alam barzah ialah siksa penampakan, ya, yang membedakan orang kafir dan orang mukmin. Tapi yang nampak itu dari para malaikat, ya. Yang mana ada waktunya juga. Ya, namun kita kan berbeda waktu kita dan dunia dengan alam barzakh nanti, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Ya, afwan. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, ya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan ketika hari kiamat terjadi, mereka masuk terhadap bangsa-bangsa Fir'aun, kaumnya Fir'aun, yang disiksa paling keras. Ya. Di dalil yang lain kan, alam akhirat itu
Ya, 1 hari di sana, 1.000 hari di dunia. Berarti berbeda dan nggak ada sinkronisasi dengan azab-azab mereka. Ya, nah, seharusnya ya jasad seorang kafir itu kalau terasa dengan jasad berarti ribuan tahun tuh mereka diazab dan mereka nggak pernah terlubur dengan tanah karena ribuan tahun diazab terus gitu kan. Karena di alam barzakh baru beberapa hari gitu kan. Nah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza mata ahadukum," ketika seorang hamba wafat, "wuridu alaihi maq'aduhu minal ghadati wal ashi." Tempatnya akan diperlihatkan malam dan juga pagi. In kana min ahlil jannati famin ahlil jannah. Ketika ia termasuk dari penduduk surga, maka ia akan diperlihatkan surga. Wa in kana min ahlin nari famin ahlin nar. Dan ketika diperlihatkan neraka, oh berarti mereka termasuk dari ahlu neraka. Yuqal lahu hadza maq'aduka hatta ya'ba'athuka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Dan ini tempatmu sampai engkau nanti dibangkitkan di hari kiamat. Ya, dan alam-alam itu kita nggak tahu waktunya. Oh, berarti yang meninggal duluan lebih banyak loh nikmatnya. Oh, nggak bisa, kita nggak tahu. Lagi-lagi waktu, ya, di dalil kalam ini waktu goib. Waktu alam barzah itu goib. Ya, jadi nggak ada ya bisa disandingkan dengan jasad atau waktu jasad. Yang ketujuh, dalil yang ketujuh, Allah tidak akan menyiksa seorang pun dengan siksaan jasad dan ruh kecuali dia melakukan penghisaban pada hari kiamat. Ya, nah ini dia ya. Jadi Allah akan berlaku adil ya. Selama dia di alam barzah ya nikmatnya mereka ya hanya sebatas ini aja, nggak bisa kayak kekal di surga. Dan juga sebaliknya, azab orang-orang kafir dan durhaka di alam barzah tidak seperti azab kekal di neraka ya. Karena itu Allah memberikan keadilan itu ketika dihisap dulu ya. Allah hanya memberikan kisi-kisi kamu tuh dari ahlus. Kalau di dunia, secara nampak engkau itu orang durhaka, maka engkau mendapat sedikit siksa di alam barzah. Dan secara nampak engkau di sebaliknya ya, golongan kedua, secara nampak engkau di dunia sebagai orang beriman dan engkau lulus terhadap 4 pertanyaan malaikat, maka diberikan nikmat sementara di alam barzah. Untuk keadilan mutlaknya bagaimana derajat di surga, nanti melewati sirat bagaimana ketika orang beriman, masuk nerakanya sedalam apa, wa itu bilah, itu ketika dihisab, ya, itu ketika dihisab, ya. Nah, jadi kita nggak bisa menakar juga azab, gitu ya. Yang kedelapan, dalil yang kedelapan, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidur adalah saudaranya kematian, ya, an-naumu akhul mayyit, ya, ya kita ini banyak banget nih pendapat ulama nih. Ya, makanya kan kalau kita doa kan ya Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah dengan namamu aku ya dihidupkan dan aku dimatikan. Ya. Karena ya, ada pernah baca kitabnya. Jadi ketika kita tidur, roh kita itu benar-benar di alam yang berbeda. Dan kita nggak sadar. Ya. Dan paling dekat dengan kematian itu roh kita ketika kita tidur. Makanya ya kita disyaratkan untuk berdoa agar roh-roh kita itu dijaga oleh malaikat. Ya. Mungkin ada beberapa dalil yang kita udah bahas di Akidah Wasitiyah waktu itu. Afwan, ada Mufrad. Ya, bahwasanya malam itu adalah waktu kita ya, dijaga oleh malaikat, gitu kan? Nah, ya kalau memang Allah takdirkan wafat ya tidak kembali gitu kan? Ya. Nah inilah bagaimana ya, ketika waktu tidur itu paling dekat dengan kematian. Ya, nah, ini mungkin sedikit melenceng dari pembahasan alam barzakh, tapi kita lihat ya tentang dunia kematian, alam kematian. Salah satu yang mendekat itu ketika kita wafat. Nah, ketika dia tidur, afwan. Ketika kita tidur. Ya, walaupun kalau tidur kan nggak ada, kita dicabut gitu. Nah, ruhnya enggak. Tiba-tiba tidur aja sudah. Ya. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah ya, memegang jiwa ketika matinya dan memegang jiwa yang belum mati waktu tidur. Ya, itu di tangan Allah. Itu kan.
Jiwanya sama-sama terangkat, tapi yang satu sudah kekal wafat, yang satu masih bisa kembali ke dalam jasadnya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menahan jiwa seseorang yang telah ditetapkan kematiannya, ya, dan dia melepas jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditentukan atau bangunnya gitu ya. Tunggu pada yang demikian, ya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, ya, seperti kita, insya Allah ya. Kita berpikir, oh ada tanda kekuasaan walaupun kita cuma tidur doang, ya. Nah, apalagi kayak kalau bapak-bapak nih sering banget Jumatan tidur gitu kan. Itu terus kita lagi tangan Allah tuh, gitu kan. Nah, dan Allah menegaskan juga dalam salah satu ayatnya bahwa tidur adalah kematian setiap hari dan dia mematikan dan membangkitkan kembali. Ya, belum kekal kematiannya. Ya, seperti dalam surat Al-An'am ayat 60, ya, dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari serta dia yang mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Dan dia membangunkan kamu pada siang hari untuk menyempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Ya, kemudian Allah, ya, membangunkan kita kembali dan memberitakan bahwa, ya, kita bangun untuk bekerja pada siang hari. Dengan demikian, ya, ada pendapat, ya, bahwa tidur itu mirip dengan alam barzakh karena ruh kita di tangan Allah. Bedanya kita nggak merasakan nikmat dan juga azab kubur. Alam alam barzakh, ya, nggak merasakan dua itu. Ya, yang ketiga bedanya ya kita nggak kekal, jiwanya masih bisa kembali. Ya, makanya Nabi bilang ini pembahasan panjang, ya, seperti dalam, ya, uh, kitab ini karena ada yang menyandingkan dengan mimpi. Apakah mimpi itu termasuk wahyu yang orang-orang Syiah bilangnya laduni, ya, atau, ya, mimpi itu termasuk dari azab dan juga nikmat, ya, yang berarti Allah bisa mengazab seseorang dari mimpinya sehingga dosanya bisa diampuni misalnya gitu, ya. Nah, maka dalam surat Al-Isra ayat 60, ya, dan kami telah menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu maka sebagai ujian bagi manusia, dan begitupun pohon yang terkutuk dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Nah, ini tergantung dari kalau yang orang-orang kafir menjadikan mimpi itu sebagai bentuk kesyirikan. Ya, makanya diuji sama Allah, apakah, ya, ilmu yang sudah runtuh, ya, karena mimpi itu kan dulu masih bisa ditakwil. Ya. Kalau sekarang untuk menakwil mimpi itu, wallahu alam. Karena masih banyak ulama yang berpendapat bahwa mimpi itu bisa ditakwil, tapi ilmunya udah nggak ada. Berbeda sama Nabi Yusuf kan, yang bisa menakwil mimpi. Ya, menakwil itu menerawang mimpi ya maksudnya ya. Oh, mimpi ini maknanya ini hikmahnya ini, Allah memberitakan ini gitu. Sekarang nggak ada ilmunya, udah nggak ada ilmunya. Ya, maka itu ujian bagi manusia. Dari mimpi itu kita mengartikan apa, gitu kan? Hmm. Dan ingat, ilmu mimpi itu sudah habis, ya. Nah, maka, ya, dari sekitar 8 dalil tersebut tentang bahwa alam barzakh itu khusus untuk ruh saja, yang mana tidak dirasakan oleh jasad, baik nikmatnya maupun siksaannya, ya, bahwa alam barzakh adalah ilmunya dari Allah. Siksa dan juga nikmatnya adalah ilmu dari Allah, bahkan dari alam barzakh, ya. Yang mana kita nggak bisa capai dengan akal. Bahkan dunia kematian pun, kalau Allah nggak riwayatkan dengan Al-Quran, atau berfirman dalam Al-Quran, dan juga Rasul nggak bersabda dalam hadis-hadisnya, kita tidak tahu apapun. Ya, Nah, bahkan dari bagaimana mendapatkan siksa, nikmat, waktunya, dan lain sebagainya, itu semua hal goib yang mana kita tidak bisa nalar dengan akal. Ya, dan selain itu kita nggak boleh menggambarkan ataupun memisalkan dengan siksa dan kenikmatan yang ada di dunia. Ya, apalagi sampai, oh, waktunya berarti sekitar segini, setahun begini. Tidak ada. Wallahu alam bisawab. Ini bisa kita bahas para jamaah sekalian pada
pembahasan kita pagi hari ini, pada pertemuan kita pagi hari ini, yang mana insya Allah yang kita tempuh menjadi amal dari kita sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya perbuatan amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tafadhol bagi para jamaah sekalian yang ingin bertanya atau ya menyampaikan sesuatu untuk ya, kita diskusikan bersama, tafadhol para jamaah sekalian. Soal sudah cukup ya para jamaah sekalian ya. Nah, ini ada dari chat Zoom. Nah, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan anak-anak indigo bisa mentakwil mimpi? Barakallahu fikum. Ya, kenapa ada orang yang bisa melihat jin? Oke, ya. Anda lupa ayat atau hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan sebuah makhluk yang golongannya tersebut hanya akan bisa melihat makhluk yang melihat sesama golongannya. Kita manusia, zat yang nampak hanya bisa melihat sesama manusia. Kalau ada seseorang bisa melihat hal gaib atau jin, berarti dia udah kebanyakan jin di dalam tubuhnya. Itu loh. Ya, orang-orang indigo itu kebanyakan jin dalam tubuhnya dan dia nggak sadar. Jadi jangan dikira orang yang indigo itu kelebihan, enggak. Ya kelebihan jin gitu ya. Tapi itu kekurangan. Ya. Nah, maksudnya itu bentuk dari azab Allah juga itu. Ya. Coba ruqyah orang yang indigo. Ya, walaupun ruqyah itu tergantung yang meruqyah dan juga keyakinan orang yang diruqyah. Ya, beda ya. Jadi tergantung ya bisa gagal aja. Bahkan orang yang berimannya diruqyah belum tentu belum tentu ampuh ya. Tergantung keyakinan dan juga keimanan. Ya. Dan ini juga yang termasuk dari bagaimana bisa menakwil mimpi. Nggak ada itu. Itu nggak ada ilmunya itu. Itu dari syaitan. Ingat, hal-hal gaib yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, semuanya itu bisikan syaitan. Ya, kita kan udah bahas di hadis yang panjang itu ya. Syaitan itu kan berusaha mencuri berita-berita dari langit, ya. Dan malaikat itu kan menjaga. Ya, mungkin ada yang Allah biarkan tercuri berita itu bisa gitu. Tapi itu kita menguji, kalian akan terus berbuat syirik, ya, atau kalian mau kembali terhadap yang halal yang Allah halalkan, ya, yaitu bertawakal kepada Allah. Ya, jadi beberapa dari ini apa dari berita dari jin bisa jadi benar bisa karena mereka mencuri berita dari langit tapi itu kan haram. Allah haramkan, Allah haramkan. Nah, kalau mereka tergoda dengan hal tersebut, ya, maka mereka terjerumus dalam kesyirikan dan Allah tidak mengampuni orang syirik. Nah, kita milih jadi orang syirik atau menjadi orang beriman dengan bertawakal kepada Allah. Ya, jadi semuanya itu tentang jin ya, Umi. Bagi Umu yang tadi, Umu Reni yang bertanya ya, itu dari jin. Dan orang indigo itu kebanyakan jin dalam tubuhnya. Karena yang bisa melihat hal goib, ya zat apa makhluk yang goib. Dan jin itu kan masuk pertama kali dari seluruh pembuluh darah kita. Ya, Allahu alam bisawab. Ya, sudah terjawab Om ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Yang bertanya, Bismillah Ustaz, apakah ada dalil kalau bau harum di rumah setelah anggota keluarga wafat, tanda wafat dapat nikmat kubur? Berarti kalau rumah mayat tersebut wangi, dapat nikmat kubur. Wallahu alam, Ana belum melihat banyak dalil, tapi seharusnya kalau ini ada dalilnya, ustadz-ustadz kita itu udah menyampaikan dong. Maksudnya, oh nih Fulan setelah wafat rumahnya wangi. Insya Allah menjadi hamba yang mendapatkan nikmat kubur. Kan gitu seharusnya. Tapi walau alam, Ana belum pernah dengar hal tersebut. Ini suatu hal yang baru juga bagi Ana. Ya, apakah rumah seorang mayat ketika wangi berarti itu menandakan ia mendapatkan nikmat kubur atau sebagai golongan orang yang beriman? Ya, wallahu alam. Ya, nah, jadi Anda belum bisa memastikan ya, bagi yang bertanya ya. Nah, Afan, Ana Astafia, Ana minta maaf. Ya, jadi belum bisa memastikan hal tersebut. Ya. Nah, namun umum boleh sampaikan bila ada dalilnya dari salah satu ulama, boleh. Ya, bisa kita imani. Ya, hal tersebut bisa kita imani asal ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, Anda juga jangan diragukan, nggak boleh diragukan. Nggak, kita harus menolak hal tersebut. Ya, itu namanya
tatoyur ya. Tatoyur itu menjadikan suatu tanda manusia yang disanding-sandingkan dengan alam goib, itu nggak boleh. Ya, wallahu alam bisa itu ya, bagi yang bertanya ya. Insya Allah terjawab ya. Ya, atau lebih tepatnya Ana belum bisa menjawab karena Ana belum tahu dalilnya. Ya. Nah, nanti kalau Anda tahu dalilnya, insya Allah Anda share di grup atau Anda jadikan story untuk beberapa jamaah yang belum masuk grup bisa melihat. Ya, Allah alam besok. Dan mungkin tafadhol dari jamaah yang lain ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, ya, tentang pembahasan kita pada pagi hari ini yang mana alam barzakh itu terjadi pada roh, bukan pada jasad. Ya. Dan itu pendapat yang anak kuatkan dan anak ambil dengan 8 dalil tadi yang disampaikan oleh penulis kitab ini. Ya. Tafadhol dari para jamaah sekalian. Nah, insya Allah sudah cukup ya. Nah, para jemaah sekalian ya. Nah, bila sudah cukup ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Yang mana insya Allah yang kita tempuh menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan menjadi pembuat amal soleh kita di hari akhir, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah ya, kita bisa bertemu dengan umat Rasulullah SAW dan kalian dosa-dosa telah diampuni. Amal soleh kita dilipat gandakan dan menuju surga dengan derajat yang setinggi-tingginya ya di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, Anda tapi para jemaah hanya minta maaf bila kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari diri Anda yang kurang berkenan. Sekali lagi Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini Anda baru searching di beberapa sumber ya. Nggak ada dalilnya ya. Belum nemu, Anda belum nemu dalilnya. Ya, tadi yang bertanya kalau rumah wangi itu enggak. Yang ada di alam barzah ya wangi. Ini cuma oleh malaikat bukan manusia. Ya, Allah alam bisawab ya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum ya. Nah, tadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.